Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Buat itu. Tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada Ibu Nurliana selaku Waka Kurikulum SMA Budi Mulia yang kami hormati, kepada Bapak Ibu orang tua wali murid dari siswa-siswi SMA Budi Mulia yang malam hari ini bisa hadir. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh bahagia. Kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah dalam virtual Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Ini tentunya tak lepas dari kenikmatan Allah. Kita syukuri dengan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya ucapan syukur kepada para perantara agama atas semua amal solehnya yang telah berjuang di dalam memerantarai, menyebarkan, meluaskan sehingga agama hak ini bisa sampai kepada kita dan kita bisa menetapinya. Kita doakan dengan kalimat syukur Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu seluruh hadirin pada kegiatan virtual Zoom pada malam hari ini yang sudah bisa hadir. Disyukuri Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paling manfaat, lancar, dan barokah. Bapak Ibu, sedikit mengingatkan bahwa kegiatan pada malam hari ini terkait dengan bagaimana kita mendukung, memfasilitasi putra-putri kita untuk menggapai cita-cita studi lanjut ke perguruan tinggi yang diinginkan. Maka perlu beberapa hal kita sepakati bersama untuk tindak lanjut dalam hal dukungan tersebut. Insya Allah terkait hal itu lebih jelasnya akan dipaparkan, disampaikan oleh Ibu Nurliana selaku Wakakurikulum. Dari saya cukup. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurliana. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Alhamdulillah jazakallahu khairan, Pak. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas terdengar ya suara saya, Bapak Ibu? Jelas Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi Alhamdulillah jelas. wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Ya, eh, Pak Rido, saya mau share sedikit file bisa? Oke Bu, bisa. Oke, siap. Izin share screen ya, Bapak Ibu, biar bisa lebih fokus. Bapak Ibu, Alhamdulillah jazakumullah khairan atas partisipasinya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara Zoom ini. Eh, s- ini sangat penting dan ini memang harus kita sempat-sempatkan sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami undang ke sini adalah orang tua siswa yang sudah dinyatakan masuk dalam daftar eligible. Sekilas saya akan menerangkan sedikit tentang panduan dalam SNBP, kemudian nanti tujuan utama dari kita Zoom ini apa akan saya paparkan juga. Nah, Bapak Ibu, ini insya Allah mudah-mudahan sudah pada tahu semua. Jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini ada tiga cara. SNBP berdasarkan prestasi ya. Kemudian SNBT yaitu berdasarkan tes tertulis. Dan ada jalur mandiri. Perhatikan untuk SNBP ini kuota minimumnya adalah 20%. Dan ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Jadi itu saja ya clue-nya yang bisa untuk dipilih dalam SNBP. Kemudian
SNBP ini menggunakan rapot sebagai prestasi akademik dan juga melampirkan prestasi non-akademiknya juga, yaitu ada 3 prestasi terbaik dari siswa tersebut yang harus diupload. Ada sekolah ini harus punya NPSN, PDSS, ini Budi Mulia sudah beres, dan registrasi akun sekolah dan akun siswa juga alhamdulillah sudah kita laksanakan. Ada ketentuan tambahan, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu juga harus pahami ini, bahwa siswa nanti pada saat mendaftar di jalur SNBP 2024, yang dinyatakan lulus SNBP 2024, 2023, ataupun di SNMPTN 2022, ini tidak dapat mendaftar melalui seleksi tertulis tahun 2024. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Jadi, tidak bisa hanya untuk ajang coba-coba. Coba-coba deh daftar SNBP. Kalau keterima, nanti misalnya tidak cocok, ya tinggalkan saja. Nanti saya mau ikut yang SNBT. Ini tidak bisa. Ketentuan dari panitia ya. Jadi yang lulus SNBP 2024 tidak bisa ikut mendaftar jalur tulis tahun 2024. Termasuk juga tidak bisa mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Catatannya PTN ya Bapak Ibu. Kalau PTS atau Politeknik yang di luar Kementerian Pendidikan itu masih bisa. Tapi ini difahami dulu. Artinya memang pada saat anak memilih dengan sepengetahuan Bapak Ibu orang tua, itu memang betul-betul diniati untuk dilanjutkan, tidak untuk coba-coba tadi yang saya sampaikan. Kemudian, siapa sih yang punya yang bisa berhak mengikuti SNBP? Yang pertama, ini harus siswa yang terdaftar dalam eligible. Ini ya, Insya Allah ini Bapak Ibu semua yang sudah kami umumkan, ini memang sudah dinyatakan mewakili SMA Budi Mulia sebagai siswa eligible. Nah, bagaimana ketentuan pemeringkatan siswanya? Ini kemarin mungkin ada yang belum mengerti ini bagaimana, kemudian ada yang rada rame ya. Jadi pemeringkatan siswa memang dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata-rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Dan sekolah dapat menambahkan kriteria lainnya. Di Budi Mulia ini teknisnya memang rada berbeda dengan di SMA umumnya, karena pada saat kita konseling menelusuri minat dan bakat anak-anak, tidak semuanya berencana untuk langsung melanjutkan kuliah. Ada yang menunda dulu, ada yang mau tugas dulu, nanti tahun berikutnya Bu baru mau daftar. Sedangkan SNBP ini kan hanya berlaku untuk yang langsung ingin melanjutkan kuliah, sehingga memang ada banyak kriteria penetapan sekolah untuk memilih siswa yang masuk dalam eligible. Kemudian jumlah siswa yang dimasukkan dalam pemeringkatan ini harus sesuai dengan kuota akreditasi sekolah. Alhamdulillah SMA Budi Mulia terakreditasi A, sehingga kuota SNBP ini bisa mencapai 40% Bapak Ibu. 40% dari total siswa kelas 12 itu jumlahnya 77 orang. Nah, sedangkan putra-putri kita yang berencana langsung kuliah dan ikut bimbingan kuliah itu hanya 101 orang. Sehingga hampir 77 hampir 80% yang ikut bimbingan kuliah itu masuk dalam siswa eligible. Kemudian tahapan SNBP, Bapak Ibu, kita sudah sampai di tahapan ke-6. Pendaftaran SNBP sudah dimulai dari tanggal 14, berakhir sampai dengan tanggal 28 Februari. Insya Allah sebagian nanti kami akan update siapa saja yang sudah mendaftar SNBP, membuat akun ya, dan sudah memilih program studi. Tinggal nanti untuk yang memilih bidang seni atau olahraga ini harus mengunggah portofolio. Nanti akan ada pendampingan. Yang olahraga didampingi oleh guru olahraganya, yang seni juga akan didampingi oleh kami tim bimbingan kuliah. Nah,
sebelum kita masuk untuk finalisasi, kami merasa sangat perlu berkomunikasi dengan Bapak Ibu orang tua siswa yang kita lakukan malam ini. Nah, adapun ketentuan pemilihan program studi untuk SNBP, siswa eligible ini diizinkan untuk memilih program studi di perguruan tinggi negeri itu 2 program studi. Bisa dari 1 PTN, bisa juga 2 itu dari 2 PTN. Apabila memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama, berarti di Jawa Barat. Ini untuk SNBP ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau pilih 2 program studi, 1 itu harus yang di Jawa Barat. Nah, satunya lagi silahkan di luar Jawa Barat boleh. Atau milihnya cuma 1 aja Bu di luar Jawa Barat, itu juga bisa. Ya. Kemudian adapun jadwal Bapak Ibu ini yang perlu kita perhatikan bersama, kita sampai di poin keempat yaitu pendaftaran SNBP. Tadi yang sudah saya singgung di awal, tanggal 14 sampai 28 Februari. Ini pendaftarannya. Insya Allah bertahap setiap hari tim kami dari bimbingan kuliah yang terdiri dari saya sebagai ketua, kemudian guru BK kita Bapak Nur Hozin yang tadi membuka acara, dan satu lagi operator sekolah yaitu Pak Dodi. Malam ini izin karena sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, jadi belum bisa bergabung. Tapi insya Allah sudah ada kontak numbernya di grup bimbingan kuliah. Nah, Bapak Ibu, untuk SNBP koordinasinya hanya kepada kami bertiga ini tadi, saya, Pak Khozin, atau ke Pak Dodi. Ini yang bertanggung jawab langsung mendampingi putra-putri mulai dari membuat akun, pendaftaran, konseling. Kami kawal terus sampai pada pengumumannya insya Allah 26 Maret. 26 Maret ini posisinya putra-putri kita sedang melaksanakan ujian sekolah. Jadi ujian sekolah itu untuk ujian tulis di bulan puasa nanti dilaksanakannya mulai tanggal 19 insya Allah 19 sampai 26 ini sengaja kami pasang juga di situ untuk kita sama-sama melihat pengumuman hasil SNBP. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu semua yang sudah masuk dalam PDSS dan sudah mendaftar SNBP, mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan barokah. Ya. Jadi sebelum pulang, mudah-mudahan sudah membawa kabar gembira lulus di perguruan tinggi negeri yang dipilih, kemudian Amin. sudah bisa menikmati libur dan hari raya dengan lega gitu ya, tidak punya PR lagi untuk menyiapkan ujian tulis kalau SNBP sudah lulus. Jadi ya Bapak Ibu diperhatikan, ini amal solehnya mungkin akan banyak komunikasi di ring waktu sekarang sampai dengan tanggal 28. Mungkin anaknya bakal WA atau telepon lewat wali kelas barangkali atau guru BK terkait dengan misalnya sertifikat yang harus diupload, data-data identitas yang harus diisi, atau mungkin komunikasi yang lain tentang pilihan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, yang ingin kami tegaskan malam ini sebenarnya adalah kami ingin adanya komitmen orang tua kepada kami pihak sekolah bahwa apabila anaknya ini ikut mendaftar, ini harus sudah siap konsekuensi jika anaknya lulus dinyatakan diterima melalui jalur SNBP. Kami mohon pernyataan tertulisnya bahwa Bapak Ibu memang mau melanjutkan proses SNBP ini sampai dengan pendaftaran dan seterusnya. Karena ada konsekuensi buat kami sekolah ketika anak itu dinyatakan lulus jalur SNBP, tapi mungkin berbagai macam pertimbangan akhirnya nggak lanjut diambil, nggak daftar ulang dan seterusnya. Ini yang akan kena sanksi adalah adik-adik tingkatnya di tahun-tahun yang akan datang, gitu. Dari perguruan tinggi tersebut. Jadi kami tidak ingin kejadian seperti itu terjadi di tahun ini, maka kami sengaja mengumpulkan Bapak Ibu orang tua siswa eligible supaya bisa memberikan nanti pernyataan tertulis. Insya Allah filenya akan saya share di grup.
berupa PDF seperti ini, Bapak Ibu. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini ini nanti diisi nama orang tuanya, boleh Bapak, boleh Ibu, alamat dan nomor HP. Sebagai orang tua atau wali dari peserta didik, nah disebutkan nama anaknya namanya siapa, kelas berapa. Kami sebagai orang tua atau wali dari peserta didik tersebut siap mendukung untuk komitmen melanjutkan kuliah apabila diterima lewat jalur SNBP atau jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri berbasis prestasi atau berdasarkan rapot. Nah, ini nanti surat pernyataan ini Bapak Ibu unduh, diisi, ditandatangani, dan kemudian dikirimkan kembali. Boleh ke wali kelas mengirimkannya atau boleh ke guru BK. Dari pernyataan ini nanti baru sekolah akan melanjutkan proses finalisasi untuk pendaftaran SNBP. Nah, insya Allah seperti itu informasi penting yang harus saya sampaikan. Ini untuk keamanan kita bersama ya Bapak Ibu, supaya adik-adik tingkat sesudah dari angkatan ini bisa lebih banyak lagi yang keterima di perguruan tinggi negerinya, karena memang kalau sampai ada yang lulus dan tidak diambil, maka nanti sekolah kita, SMA Budi Mulya, di PTN tersebut tuh diberi sanksi 2 tahun, kalau nggak salah, 2 tahun berturut-turut tuh nggak bisa daftar di perguruan tinggi negeri tersebut. Insya Allah itu poin penting yang saya perlu sampaikan. Setelah ini kita buka sesi untuk berdiskusi saja. Silahkan untuk bertanya jawab. Insya Allah saling sharing informasi. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas, insya Allah sudah bisa kita akhiri kegiatan Zoom-nya. Mengingat Bapak Ibu semua punya kegiatan di sini. Insya Allah juga Bapak-bapaknya juga banyak yang di dapur, ada kegiatan insya Allah sesudah Isya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakillahu khairan kepada Ibu Nurliana untuk pemaparan Amin. materi. Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah kita buka sesi bertanya dan diskusi terkait SNBP dan seputarnya. Monggo, bisa raise hand, pakai emoji tangan. Wah, ini Pak Dodi Baik, ikut bergabung nih ya nih sama Pak Dodi juga, Pak Pak Agus Agus, juga selamat datang, sudah Bapak bisa Kepala Sekolah. bergabung. Selamat bergabung. Baik, Bu Nur, ini sudah ada yang bertanya. Wali dari, oh ini atas nama Amiruddin Khairul Huda. Monggo Bapak atau Ibu silahkan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ini mungkin kayak gimana ya? Mungkin ada kayak siswa dari Ibu Bapak. Cuman tadi kan katanya Maret tanggal 26 ya untuk pengumumannya. Iya Iya, Bapak. tanggal 26. Itu katakannya anak-anak itu kan masih ujian ya Pak Bu ya? Iya, Dan pengumumannya di tanggal itu juga. iya. Nah, ketika nanti pengumumannya itu ya semoga aja lulus. Terus nanti kan ada Amin. juga anak-anak itu yang di bulan depan ini yang mau berangkat tes Kediri Kertosono. Ketika nanti anak-anak tes itu untuk pengurusannya itu dari sekolah ataupun dari kita. Nggak harus anak-anak itu nggak harus datang ke sekolah ataupun intinya anak-anak tuh biar fokus ke tes, kita yang ngurus masalah ya intinya administrasinya lah intinya kayak gitu. Itu bisa apa enggak? Itu aja Pak Bu. Kolero Bapak, monggo Bu Amin. Nur silahkan. Dilanjut dulu yang bertanya, nah mungkin Pak nanti baru kita jawab. Nanti mungkin Dodi bisa bantu ya Dodi. Kita tampung Bapak dulu. Selanjutnya ini dari, ada di chat.
Silakan Ibu yang di chat dilengkapin untuk pertanyaannya untuk kami sampaikan. Yang raise hand ada Pak Sutimin, Pak. Pak Sutimin. Oke, Pak Sutimin. Monggo Pak Sutimin untuk waktunya. Oke, Pak. Alhamdulillah jasa kalau khairan, alhamdulillah jasa kumulera. Amin. Saya Sutimin dari Timika, orang tua wali dari Rian Ismail. Yang saya mau tanyakan, jujur Bu, Bapak, saya tuh belum tahu ya, ibaratnya kalau SMK Budi Mulai itu untuk kemungkinan perguruan tinggi negeri secara list mana-mana saja yang pernah mungkin siswanya masuk itu kemungkinannya ya contoh misalnya apakah ada kemungkinan kalau mungkin bisa masuk UGM misalnya atau bisa masuk UI secara presentasi itu loh maksudnya ada nggak ya kira-kira list demikian Bapak atau Ibu? Alhamdulillah jasa kalau alhamdulillah jasa menurut. Amin. Jazakallah khairan Pak Sutimin. Kita tampung dulu nggih. Selanjutnya wali dari Afifah Bawani. Mangga silakan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Apipah Bawani, Pak. Salam kenal. Ini Pak Kozin. J Bu, saya Oh sendiri. ya, anak saya sering cerita Bapak tuh. Wah, jadi malu saya Bu. Ya, saya sebetulnya udah 2 tahun yang lalu juga sama Pak Dodi udah sempet ya Pak ya kakaknya Apipah. Tapi kebetulan waktu itu lewat jalur rapotnya nggak berhasil, jalur tes enggak, akhirnya kita masuk ke swasta Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, alhamdulillah sih kayaknya untuk tahun ini mungkin pas pendaftaran itu anak-anak masih ada di sekolah ya Pak? Nggak belum ke Kediri kan ya Pak ya? Masih di sekolah Bu. Ya, alhamdulillah karena 2 tahun yang lalu waktu pendaftaran itu anak saya posisinya lagi di Kediri Pak. Jadi itu luar biasa repotnya ngupload data dan sebagainya ini untuk pengalaman orang tua yang lain juga. Alhamdulillah tahun ini saya bersyukur anak-anak masih di masih di sekolah. Saya alhamdulillah jazakallahu khairan untuk Bapak dan Ibu juga karena anak saya terus-terusan komunikasi Pak. Masalah apa? Masalah dia mau ngambil jurusan apa ya Pak ya. Jadi diarahkan juga katanya sama Pak Kojin, mending ini, saya bersyukur sekali. Yang saya mau tanyakan Pak, kebetulan kami ingin mendaftar pakai KIP ya Pak ya. Nah itu kapan waktunya gitu Pak? Mungkin itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita tampung dulu ya. Bu Nur, kita jawab 3 dulu atau nambah 1 lagi? Boleh, Pak. 1 lagi Yang nggih? raise ya, Iya. 1 lagi. Mangga Ibunda dari Rizkia Ariel 12 IPA 3 ini. Yang Iya. tulisannya. Monggo silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh. khairan. Iya Pak, ini saya mau bertanya Pak, untuk kemarin yang daftar itu kan berhubung kemarin anak saya lagi mondok tuh Pak, jadi komunikasinya nggak bisa komunikasi kan kebetulan lagi ada di Kertosono ya. Nah saya tuh mau nanya kan, jadi kalau itu bisa dirubah nggak Pak? Kan kemarin udah daftar tuh ya. Nah itu masih bisa dirubah lagi nggak Pak kalau untuk sekarang? Punten Bu, mungkin Jurusannya. bisa diperjelas daftarnya itu Ya, baru kita dibuka kemarin tanggal 14 Ibu. Jadi posisi anak sudah di Kerawang. Mungkin kalau yang Mungkin awal data itu ini, data Pak kali ya, Husin, data data kali Bu, untuk analisis waktu itu. analisis kali ya. iya itu masih bisa dirubah nggak ya Pak ya? Masih Ibu. Oh, masih ya Pak. Ya, baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Jazakillahu khairan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
kita jawab dulu nje 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan tadi di awal. Nanti kita buka sesi yang kedua. Mangga Ibu Nurliana atau mungkin Ya, Mas Dodi. baik dari saya dulu nanti Mas Dodi bisa nambahkan ya Mas Dodi ya secara teknis. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk yang anaknya daftar SNBP, kemudian sesudah pengumuman akan akan ikut tes Kediri Kertosono, posisinya tidak di Kerawang gitu ya. Apakah masih bisa dilanjutkan dengan diwakilkan? Saya jawab bisa. Gitu ya. Justru ini salah satu keuntungannya kalau bisa lulus SNBP untuk yang belum berangkat tes. Karena kalau mau ikut yang tes tertulis itu dilaksanakannya April Mei gitu. Jadi posisi kalau anak yang mau berangkat tes yang sesudah Lebaran itu nggak bisa ikut tes tulis. Maka sangat berharap mudah-mudahan jalur prestasinya lurus gitu. Sehingga bisa ikut tes dengan tenang, sudah punya bekal gitu. Insya Allah kalau nggak salah seperti itu nanti tinggal koreksi ya Dodi ya. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua, untuk list PTN yang sudah ada alumninya, sebenarnya memang ada Pak, ada tiap tahunnya. Dan ini juga sudah kita sosialisasikan langsung kepada putra-putrinya sebagai pertimbangan dalam memilih perguruan tinggi negerinya. Memang betul ada poin lebih ketika anak ini memilih PTN yang ada kakaknya di sana gitu. Baik kakaknya itu lewat jalur prestasi, mandiri ataupun tulis, itu akan memberi poin lebih buat adik-adiknya. Gitu ya. Ini insya Allah ada, sudah dikomunikasikan dengan anak-anak. Nanti kalau Bapak memang membutuhkan, insya Allah nanti saya share yang tahun lalu saja dulu ya. Tahun lalu itu sudah ada di IG sekolah, daftar SNBP dan SNBT-nya. Tapi data lengkap insya Allah nanti saya share ke grup PTN mana saja yang sudah ada alumni kita. Untuk yang ketiga, untuk KIP ini sudah jalan ya. Kemarin juga di grup saya share pengumumannya, mulai pendaftarannya. Tanggal pastinya saya nggak hafal, tapi insya Allah masih dibuka ya KIP untuk Masih Bu, kuliah masih. ini. Masih lanjut, masih Masih. berlanjut. Ya, dan ini memang pada saat daftar SNBP itu harus memilih apakah SNBP-nya dengan KIP atau non KIP. Tuh. Jadi memang memang berbeda. Silakan anaknya juga diajak komunikasi ya diobrolkan gitu. Nah, nanti daftar SNBP-nya pakai KIPK gitu. Kalau nggak pakai KIPK, ibu bapak keberatan misalnya ini silakan diobrolkan. Kemudian untuk pertanyaan keempat, pilihan jurusan memang di awal-awal waktu anaknya masih tes ya, saya tanya terus, saya minta terus, itu dalam rangka kita mau analisis Bapak Ibu. Kita kerjasama dengan Primagama dan Zenius, kita analisis nilai anak dari semester 1 sampai 5 segini, pilihannya PTN A dan PTN B. Bagaimana kemungkinan peluang diterimanya? Hasil analisisnya sudah ada, dan ini sudah dikonselingkan Pak Khozin langsung dengan anak-anak satu persatu. Makanya tadi kan ada pertimbangan, udah ini jangan, sebaiknya ambil yang di bawah ini rekomendasi, dan seterusnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, sekarang kalau mau daftar, saya rubah boleh? Boleh sekali. Sesuai tadi, target kita kan yang penting bisa keterima PTN-nya yang kita pilih. Kalau kemarin waktu analisis misalnya terlalu tinggi, nilai kita nggak cukup, ya bisa cari PTN yang standarnya lebih rendah dari itu, sehingga tetap bisa kuliah lanjut dengan jalur tanpa tes. Soalnya itu silakan Dodi boleh nambahkan atau Pak Khozin. Monggo silakan Mas Dodi. Kebetulan tadi Pak Dodi udah pesan ke saya terkait KIP ini. Kebetulan monggo. Suaranya belum ada Mas Dodi. Kedengeran nggak Pak Oke, Khozin? sudah masuk, siap. Oke. Terkait KIP, kemarin anak-anak sudah saya sampaikan yang mau membuat akun silahkan. Terus sudah saya bimbing juga. Kira-kira yang sudah membuat akun baru 5 orang. Nah, kemudian yang lain sudah saya sampaikan juga supaya komunikasi dengan orang tua terkait
KIP kuliah. Nah, karena nanti akan ada banyak dokumen yang harus diupload dan juga Bapak Ibu yang lebih tahu. Contohnya seperti nomor meteran, kemudian foto keluarga, foto bersama keluarga, foto rumah tampak depan, dan dokumen-dokumen lainnya yang harus dikomunikasikan antara siswa dan orang tuanya. Nanti untuk jika ada yang belum dipahami, nanti bisa konsultasi ke saya. Untuk jalur KIP kuliah di di SNBP ini sampai tanggal 27 untuk pengajuannya. Nah, jadi manfaatkan waktu 5 hari lagi ya sampai tanggal 27 untuk melengkapi data-data yang diminta oleh website KIP. Insya Allah seperti itu. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Jazakallah Mas Dodi terkait KIP Bapak Ibu untuk tahap pertama yang SNBP waktunya tinggal 5 hari lagi. Kalau saya lihat di kolom itu ada 7 kolom yang harus dilengkapi di data pendaftaran KIP, mulai dari biodata diri sampai dengan tahap yang terakhir. Nah ini kalau tidak ada kerjasama orang tua yang di rumah, mungkin agak kesulitan kali kalau anaknya yang mengisi di sini. Begitu Mas Dodi ya? Iya Pak. Kemudian untuk yang tadi pengurusan administrasi jika SNBP-nya lolos, nah kami bisa bantu ya meskipun siswanya nanti akan tes ke Kediri Kertosono ya karena untuk pengurusan administrasi insya Allah hanya dokumen-dokumen saja. Adapun untuk misalnya ada tes-tes ujian apa gitu yang dibutuhkan oleh kampusnya biasanya nanti di bulan Juni atau Juli itu karena nanti kan berbarengan dengan tes UTBK ya ujian tulis dan tes mandiri juga gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jazakallah Pak Dodi untuk jawabannya dan juga kepada Ibu Nurina jazakallah. Ada satu pertanyaan lagi nih kepada Bunda Warni Irawati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bunda dari Kansa. Maaf dari tadi belum tidak mengikuti dari awal karena HP-nya bermasalah. Nah, ini mau tanya, nanti pendaftaran untuk ke lewat jalur prestasi itu bisa ambil dua tempat kan bisa ya, 2 fakultas gitu. Emang tujuan anak saya ke IPB sama kalau bisa mungkin salah satunya di Jakarta. Tetap sama-sama pertanian. Ya cuma itu yang saya tanyakan. Karena untuk jaga-jaga seandainya yang satunya tidak diterima, mungkin insya Allah bisa di tempat yang satu lagi. Insya Allah hanya itu yang saya tanyakan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Jazakallah Ibu. Monggo Ibu Nurliana. Ada juga pertanyaan di kolom chat Ibu. Yang lainnya udah. Iya Ibu, untuk pemilihan jurusan dan PTN itu memang bisa 2, maksimal 2, dan salah satunya harus di Jawa Barat. Jadi tadi kalau misalnya IPB dengan satu lagi di Jakarta ya masih bisa memenuhi syarat ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan dari orang tua Marfa. Pemilihan jurusan awalnya pendidikan bahasa Inggris UPI dan keduanya PGSD UPI juga, tapi terakhir ngobrol berubah pilihan pertama pendidikan bahasa Korea. Minta konsultasikan lagi dengan guru BK.
Oh iya, kemudian untuk foto keluarga di halaman rumah, tapi tidak bisa dengan Marfa ya, karena Marfa posisinya di pondok. Itu nanti mungkin Dodi ya yang menerangkan yang KIPK, saya kurang paham. Kalau untuk pemilihan jurusan, ini memang karena belum finalisasi, Bu, masih bisa dirubah-rubah. Makanya anak-anak memang silahkan daftar dulu ke portal ke SNBP, tapi finalisasinya nanti dengan penuh pertimbangan tentunya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, PGSD di seluruh universitas itu standarnya tinggi, gitu ya. Standar nilainya justru tinggi. Yang tadinya kita sangka, oh PGSD mudah nih, ternyata tidak. PGSD itu termasuk jurusan favorit. Jadi standar nilainya lumayan tinggi, hampir di seluruh perguruan tinggi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kelas 12 terakhir sekolahnya tanggal berapa? Tanggal 28 Maret insya Allah itu sudah terakhir proses kegiatannya. Kita ada ujian sekolah sampai dengan susulan, udah spare sampai segitu. Kemudian ada pertanyaan, kalau KIP dengan bidik misi itu beda atau enggak? Nah, Dodi yang jawab ya Dodi. Dari saya cukup, silakan lagi. Baik Bu, yang pertama saya ingin menjawab untuk foto keluarga, ya kalau tidak ada marfanya, ya tidak apa-apa Bu. Foto keluarga yang lengkap aja yang ada, nanti kan bisa disusulkan ketika marfanya pulang gitu. Terus untuk bidik misi dan KIP beda apa tidak? Nah, untuk bidik misi sekarang bergabung menjadi KIP kuliah. Jadi sistemnya menggunakan KIP kuliah gitu. Jadi sama ya Bu ya. Gimana kira-kira ada yang ingin bertanya lagi tentang KIP atau pertanyaan yang lain? Silakan. Izin Pak. Izin Pak Dodi. Monggo ibunya Afifah ya. Iya. Terus tadi yang Pak Dodi bilang foto keluarga kan harus di depan rumah gitu ya. Itu tuh keharusan ya Pak Dodi. Kalau saya dulu nggak di depan rumah. Begini Bu, ada yang diminta foto bersama keluarga dan juga foto bagian depan rumah. Nah itu kan kolomnya berbeda. Jadi untuk foto bersama keluarga itu bisa di mana saja. Yang penting itu foto bersama keluarga, ada ibu, bapak, adik, kakak gitu. Kemudian untuk misalnya siswanya belum bisa bergabung, yang paling penting adalah melengkapi itu dulu. Nah, nanti adapun kalau sudah sampai rumah, insya Allah bisa diupload ulang gitu, untuk bagian foto keluarga. Dan juga nanti ada yang diminta foto khusus rumahnya gitu, rumah bagian depan, bagian ruang tamu, dan juga bagian dapur, kemungkinan itu. Gimana Ibu, sudah jelas atau belum? Siap, insya Allah Pak. Mudah-mudahan pengalaman 2 tahun yang lalu masih ingat Pak. Iya Bu. 13 lembar ingat saya itu waktu ngisi. Pak Dodi mungkin masih ingat dulu Afifah Alia dulu Pak. Alia tuh dibantu sama Pak D-nya. Jadi nanti mungkin insya Allah Pak Dodi direpotin lagi ya. Nanti Pak D-nya mungkin ngehubungin Pak Dodi. Maaf Ya, banget Bu. nih. Ya alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Ya Ibu. Ibu Iis Sumiati, mangga silakan. Iya, alhamdulillah Pak, jazakallahu khairan. Saya ingin bertanya, saya mamahnya dari Hasna Sabirah Nur Afifah, Bapak Ibu. Oh Ibu, ya mangga Ibu. Iya, ini tadi berhubung saya sinyalnya jelek, jadi belum nggak sempat dari awal mengikuti. Untuk liburnya itu, apakah gimana anak kelas 3, ya kelas 12, pulangnya itu ke rumah kapan Pak? Dan kalau melanjutkan misalnya mau tes ke diri,
mereka apakah langsung ke tes lagi atau pulang dulu ke rumah atau gimana Pak itu? Mohon pencerahannya Bapak. Mohon maaf. Ya, jazakallahu Ibu. Amin Untuk Pak. kegiatan sekolah terakhir tanggal 28 sudah bisa dijemput pulang Ibu. Untuk sekolah. Bila mana Mbak Hasna mau melanjutkan untuk tes Kediri maupun Kertosono, berarti nanti bulan April awal itu langsung berangkat. Iya Insya Pak. Allah bulan April kalau lulus langsung berangkat Ibu. Tapi Iya, mungkin alhamdulillah. informasi lengkap, informasi fixnya bisa nanya pihak pondok karena ada info bilang April itu nggak ada pemberangkatan tes katanya. Kan itu menjelang Lebaran ya. Tapi fixnya Ya. coba ditanyakan ke pengurus pondok nanti. Mangga, iya Nanti iya. mungkin Pak Iya, Hozin juga boleh. bisa koordinasi ya. Terakhir saya Kemarin sih. koordinasi itu begini Bu. Jadi untuk bulan Maret ini Pondok Sumber Barokah tidak dapat kuota. Nah, kemungkinan dapat kuotanya di bulan April karena memang kebetulan yang masa tunggu cukup banyak Ibu. Tapi saya tanya ketika saat itu tidak ada istilahnya tunggu lagi. Kalau memang sudah dapat kuota, insya Allah akan diberangkatkan semua. Bahkan yang anak-anak saat ini masih saringan statusnya dan besok baru lulus itu juga akan diberangkatkan. Iya Pak, iya terima kasih. Alhamdulillah Pak. Jazakallah khairan. Lalu Pak yang keduanya Bapak mohon maaf saya izin bertanya kembali. Untuk ini Pak mengenai KIP, itu PIP ya. PIP itu daftar sendiri atau dibantu nanti sama dari sekolah gitu Pak untuk PIP. Iya. Nah, ya itu aja mungkin Pak. Terima kasih alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Amin. Amin. Monggo Mas Dodi. Untuk pembuatan akun KIP, semua insya Allah kita bantu, Bu. Nah, asalkan siswanya laporan gitu. Kemarin sih sudah saya woro-woro ya, sudah saya umumkan ke siswa bahwasanya coba yang mau daftar siapa, dan kalau memang masih bimbang bikin akun dulu aja gitu, karena memang untuk KIP kuliah itu berbeda dengan KIP saat di SMA. Kalau KIP kuliah ini harus mengajukan dan harus mengupload beberapa dokumen keluarga ya. Nah, saya sarankan kepada siswa supaya membuat akun terlebih dahulu. Kemarin baru ada 5 siswa yang yang daftar. Nanti barangkali dari Bapak Ibu ingin mendaftar, langsung WA saya aja. Nanti dengan ibu siapa, atas nama siswanya siapa. Tuh. Silakan Bapak Ibu ya. Iya, baik Pak. Iya. Alhamdulillah Pak, jazakallahu khairan atas informasinya. Ada satu lagi di chat, ini pertanyaannya Pak Hazim. Saya bacakan ya. Ya, monggo Ibu. Untuk jurusan pendidikan guru BK, peluang masuk PTN-nya bagaimana? Detail fixnya saya tidak hafal, tapi insya Allah di hasil analisis untuk Rezakia sudah ada. Nanti insya Allah saya share di grup linknya saja ya Bapak Ibu, biar bisa lihat. Nanti kalau ada yang masih bingung ini artinya apa gitu, bisa konseling dengan Pak Hozin. Jadi hasil analisis nilai rapot dengan mapel yang dipilih. Nanti saya share di grup linknya, nanti tinggal diakses, diambil yang anaknya. Jadi itu sudah saya bagi per kelas. Kemudian ada satu foldernya lagi yang folder revisi. Karena anak itu sempat ada yang, Bu saya berubah, dan dari Primagama memberikan kesempatan untuk merubah. Jadi ada beberapa anak yang masuk di analisisnya 2 kali gitu. Nanti saya share linknya. Baik, jazakillahu khairan. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan kembali terkait SNPP dan seputar sekolah? Yang di chat juga sudah tidak ada. Sudah 19.52 Pak Hozin. Cukup kayaknya Bapak Ibu Cukup nggih. insya Allah. Cukup. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Baik. Mohon izin Pak Agus sesi penutup dan doa nggih.
Oke. Alhamdulillah jazakumullah khairan Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya pandu. Selanjutnya adalah sesi penutup dari Bapak Agus Purwanto MPD selaku Kepala Sekolah dan ditutup dengan doa bersama. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Cukup sekian. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Agus kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu urthumaha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas seluruh nikmat dari Allah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh perantara agama disyukuri alhamdulillah jazahumullahu khairan. Bapak Ibu, orang tua murid, wabil khusus bagi putra-putri yang masuk ke eligible sudah bisa bergabung dalam diskusi malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu Guru tim sukses untuk SMPP di SMA Budi Mulya. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu dipahami bersama bahwa kami terutama Bu Nur, Pak Khozin dan Pak Dodi ini adalah tim SMA Budi Mulya yang mengantarkan, yang nantinya akan mengantarkan putra-putri kita untuk bisa sukses SMBP. Seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Nah, tentunya ini perlu komunikasi yang aktif dari Bapak Ibu selaku orang tua murid. Bagaimana putra-putri ini betul-betul diarahkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Tidak hanya keinginan saja, tetapi memang kita bekerja sama dengan pihak Primagama dan Zenius. Bagaimana pilihan putra-putri ini tepat sasaran dan nanti bisa diterima. Sebagai gambaran Bapak Ibu, tahun lalu kami itu mengirimkan kurang lebih 90 peserta didik yang masuk eligible. Ya, tetapi yang diterima ini baru 16 tahun kemarin. Nah, tentunya ini menjadi catatan tersendiri. Harapannya tahun ini bisa lebih banyak untuk bisa diterima. Dan tentunya ini mohon dukungan dari Bapak Ibu. Saya garis bawahi pesan dari Bu Nurliana tadi, bahwa ketika kita sudah mendampingi putra-putri untuk masuk jalur ini, maka ketika diterima, nah ini harus siap diterima dan siap ditolak. Ketika diterima, maka ini seyogyanya orang tua mendukung sepenuhnya. Maka kami akan mengedarkan surat pernyataan yang nantinya menjadi dasar kami dalam pengawalan ini. Nah, ini harapannya tahun berikutnya ini akan memperlancar adik-adik kelasnya. Contoh tadi Pak Sutimin bertanya, perguruan tinggi mana yang bisa menerima Budi Mulya? Hampir semua Pak sebetulnya. Contoh tahun kemarin di SMBT, tapi jalur tes ya. Satu anak diterima di Gajah Mada, Yogyakarta. Nah, ini menjadi catatan tersendiri bagi kita. Kemudian selebihnya beberapa anak diterima di jalur prestasi. Nah, ini dalam rangka menambah kualitas dan pelayanan kita. Tentunya itu Bapak Ibu. Baik, itu saja. Dan mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan tim kami yang di Budi Mulya sehat selalu. Dan putra-putri kita bisa diterima sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Bapak Ibu bisa mendampingi, membiayai, sehingga bisa menjadi generus yang alim faqih, bisa mewarnai, memperjuangkan jamaah ini lewat jalur pendidikan, khususnya nanti di perguruan tinggi. Seluruh ilham dari Allah kita kembalikan dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan putra-putri kami putra-putri yang solih dan solihah, takzim kepada yang berhak ditakzimi, taat kepada yang berhak ditaati. Ya Allah, jadikan putra-putri kami menjadi ahli perjuangan, bisa membawa Quran hadis ila qurbi yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jauhkan putra-putri kami dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan tercela, hingga bisa ahsor dunia akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami para orang tua yang saat ini mendampingi, membiayai, mendidik putra-putri kami. Ya Allah, Engkau berikan kesehatan, umur panjang yang barokah, rizki yang berlimpah, sehingga kami mampu membiayai putra-putri kami untuk bisa sukses dunia akhirat. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu mohon izin warahmatullahi sebelum live wabarakatuh. kita foto bersama terlebih dahulu. Minta Mas Soleh untuk dibuka kameranya. Silakan. Bapak Ibu, silakan bisa dibuka kameranya. Kami masih menunggu, ada sekitar 11 belum dibuka kameranya. Silakan. Izin Pak Kojim, saya nggak ada kameranya ya Pak, Oh ya, boleh bukannya nggak nggak mau apa-apa Ibu buka. kalau Iya. nggak ada. Pak Ridho bisa dibantu untuk foto. Baik, hitungan ketiga Bapak Ibu. Baik, siap. Satu tiga, ini ada 2 jendela. Agus, semangat bagus. Oke, 1, 2, 3. Tambahkan lagi, 1, 2, 3. Jendela kedua. 2 kali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Jazakumullah Bapak Ibu, dipersilakan Amin. bisa meninggalkan atau live dari Zoom meeting. Jazakumullah, Alhamdulillah. semoga sehat selalu semuanya. Amin. Amin. Yang ikut lumayan maksimal Pak Khozin ya. Alhamdulillah ada 40 titik tadi Pak. Tinggal nanti menginformasikan di grup biar satu informasi. Ya, insya Allah kita sudah rekam, nanti akan kita upload di YouTube SMA Budi Mulia Pak. Ya. Nanti orang tua yang tidak hadir bisa share atau bisa nyimak nanti. Ya, dan itu surat pernyataannya nanti biar Surat pernyataan sudah kami share Pak ke grup. Oh, ya. Sip. Oke.